in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals, in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a quarter percentage point. As a separate matter, we also decided to initiate purchases of shorter-term Treasury securities solely for the purpose of maintaining an ample supply of reserves over time, thus supporting effective control of our policy rate. Tahun 2025 menjadi tahun pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral di sejumlah negara, tak terkecuali Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi salah satu bank sentral yang paling agresif memangkas suku bunga di antara negara Asia Tenggara lainnya. Di sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan hingga 125 basis poin dari level 6% ke level 4,75%. Agresivitas Bank Indonesia dalam memangkas suku bunga acuan hanya dikalahkan oleh Bank Sentral Laos yang telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 200 basis poin dari level 10,5% ke level 8,5%. Langkah Bank Indonesia dalam melonggarkan kebijakan moneternya tersebut tidak lepas dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat cukup signifikan di kuartal pertama 2025. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,87% secara tahunan dan merupakan angka pertumbuhan terendah sejak kuartal ketiga 2021 atau dalam waktu 3 tahun lebih. Padahal di kuartal ketiga tahun 2021 tersebut, Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 gelombang Delta, yaitu gelombang COVID-19 yang mulai menyebar sejak Mei 2021 dan paling parah melanda Indonesia. Karena itulah Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di bulan Mei 2025. Pemangkasan itu pun berlanjut di bulan Juli, Agustus, dan September. Bank Indonesia bahkan telah mendahului Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dalam mengambil keputusan untuk memangkas suku bunga acuan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Mei 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang oleh para pelaku pasar keuangan diharapkan akan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya di tahun 2025, baru memangkas suku bunga acuannya di bulan September 2025. The Fed cenderung bersikap sangat hati-hati dalam memangkas suku bunga acuan seiring kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat pada awal tahun 2025. Kebijakan proteksionisme Trump dengan penerapan tarif impor terhadap produk dari sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat memicu kekhawatiran The Fed terhadap resiko kembali naiknya inflasi di negeri Paman Sam, mengingat tarif impor yang lebih tinggi akan membuat harga sejumlah produk meningkat. Di sepanjang tahun 2025 secara total, The Fed telah memangkas suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Dan dalam rapat kebijakan moneternya yang terakhir pun, The Fed masih menekankan sikapnya yang akan mencermati pergerakan ekonomi Amerika Serikat untuk menentukan arah kebijakan moneter selanjutnya. So, yes, the adjustments since September bring our policy within a broad range of estimates of neutral. And as we noted in our statement today, we are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. That new language points out that we'll carefully evaluate that incoming data,
And also, I would note that having reduced our policy rate by 75 basis points since September and 175 basis points since last September, the Fed funds rate is now within a broad range of estimates of its neutral value, and we are well positioned to wait to see how the economy evolves. Berbeda dengan The Fed, Bank Sentral Inggris dan Bank Sentral Eropa justru telah lebih dahulu melakukan pemangkasan suku bunga seiring dengan tingkat inflasi yang lebih cepat melandai. Bank Sentral Inggris atau Bank of England BOE telah memulai pemangkasan suku bunganya di tahun 2025 sejak bulan Februari. Dan di sepanjang tahun 2025, BOE telah memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin menjadi 3,75%. Sementara itu, Bank Sentral Eropa atau ECB juga telah memangkas suku bunga acuannya di tahun 2025 sejak bulan Februari. Dan di tahun 2025, Bank Sentral Eropa juga telah memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 2,15% di sepanjang tahun 2025. Kedepannya, tren pemangkasan suku bunga acuan dinilai masih akan terus berlanjut oleh para pelaku pasar keuangan domestik. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed diperkirakan masih akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 1 hingga 2 kali lagi, sedangkan di dalam negeri, Bank Indonesia juga diprediksi masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga seiring dengan target pemerintah Indonesia untuk mendorong perekonomian. Ke depan, jika terjadi pelemahan ekonomi Amerika dan juga pasar tenaga kerjanya cukup melemah, nah ini akan The Fed mungkin kalau kita lihat akan berpeluang melanjutkan penurunan kembali ya di 2026. Dan tidak lupa kalau kita lihat juga sikap politik Amerika relatif mendukung untuk menurunkan suku bunga. Dan kita lihat juga Presiden Trump itu mendukung ya untuk cut rate. Dan kalau kita lihat dari sisi konsensus, itu akan terjadi 2 kali penurunan di tahun depan atau sekitar 50 bips. 2 kali untuk The Fed? Iya. Kalau untuk BI? Untuk BI, kalau kita lihat memang untuk saat ini inflasi ini dan rupiah juga terjaga dan BI juga masih berpeluang untuk menurunkan suku bunga karena memang mandat dari penurunan suku bunga ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi memang kalau kita lihat BI ini harus berhati-hati karena spread antara BI rate dengan Fed fund rate itu sudah cukup mengecil ya saat ini ya. Dan kalau kita lihat ini kalau gapnya akan semakin mengecil, akan terjadi outflow takutnya. Dan rupiah akan kembali melemah. Nah ini kalau kita lihat BI tahun depan cukup menurunkan 2 kali penurunan suku bunga atau sekitar 50 bips. Tapi secara median itu memang kelihatannya ada 1 kali cut di tahun 2026. Jadi ini kita lihat era suku bunga rendah kelihatannya masih bisa berlanjut di tahun 2026. Kemudian untuk BI sendiri tahun ini sudah terjadi 4 kali cut di 4,75 dan kelihatannya beberapa bulan terakhir memang BI mempertahankan suku bunga di 4,75%. Tapi bukan berarti berhenti sampai situ. Di tahun depan kelihatannya masih bisa nih ada peluang Mbak Dina untuk BI melakukan pemotongan suku bunga antara 1 sampai 2 kali lagi. Tapi semuanya memang data dependent. The Fed pun juga akan sangat bergantung terhadap data inflasi dan juga tenaga kerja di Amerika Serikat. Begitu pula juga dengan BI, memang kita melihat bahwa kalau BI ini akan melihat dari data inflasi dan juga dari data stabilitas nilai tukar rupiah. Plus juga dari arus kas modal ya. Jadi apakah ada kemungkinan ada arus dana masuk dari asing ataupun juga arus dana keluar. Ini yang menjadi perhatian dari Bank Indonesia sebelum memutuskan apakah akan melakukan pemotongan suku bunga atau juga mempertahankan suku bunga di level yang sekarang. Meski peluang suku bunga menjadi lebih rendah lagi di tahun 2026 cukup terbuka, namun bank-bank sentral di dunia juga masih mengantisipasi adanya ketidakpastian, baik dari sisi kebijakan perdagangan global maupun kondisi konflik geopolitik yang belum berakhir di sejumlah wilayah di dunia dan berpeluang mempengaruhi perekonomian berbagai negara. So the calls will become closer. And I would expect the pace of cuts therefore to ease off at some point, but I'm not going to judge exactly when that is because it's too uncertain at the moment. So there are lots of things that have moved in that respect. One thing that has not changed much at all, and which, if anything, may have actually worsened, is uncertainty.
And uncertainty is not a comfortable position. So I think we all suffer from that degree of lack of comfort. And we are all attentive to uncertainty, how it pans out, whether it's uncertainty related to geopolitics, whether it's uncertainty related to the movement of trade from countries with overcapacity in particular, what happens at the borders of Europe. So there are lots of factors that are in play and that will evolve over the course of 26 that are generating uncertainty. まず景気ですが、一部に弱めの動きも見られますが、緩やかに回復しています。賃金をめぐる環境を整理しますと、労働需給は引き締まった状況が続いているほか、企業収益は関税政策の影響を加味しても、全体として高い水準を維持することが見込まれます。この間、米国経済や各国の通商政策の影響をめぐる不確実性は引き続き残っていますが、低下しています。Ke depan, ketidakpastian perekonomian global diperkirakan tetap tinggi dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah. Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respon kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari dampak rambatan global serta untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian sentimen global yang masih menghantui perekonomian domestik, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam sejumlah kesempatan juga mengungkapkan komitmennya bahwa Bank Indonesia akan terus mencari ruang untuk memangkas suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta perlunya untuk terus turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makroprudential diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Tim Redaksi CNBC Indonesia.